Pemirsa, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Abdul Hakim Siagian angkat bicara terkait fenomena buzzer atau penengong di tengah persoalan demokrasi di Indonesia. Menurutnya keberadaan buzzer di negeri ini sudah mengerikan, memangsa siapa saja yang dianggap berseberangan. Buzzer juga telah menyedot perhatian dan membetot opini publik, di mana buzzer juga mengingatkan pada periode Orde Lama dan Orde Baru. Maka hari ini pantas untuk disebutkan sebagai Orde Buzzer atau Orbu, dan berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Dan membetot opini publik, mengingatkan kepada karakter periode atau orde. Kalau di Republik ini kan sangat terkenal dengan Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang barangkali pantas kita sebut sebagai Orde Buzzer. Orla, Orba, Orbo, kira-kira begitu. Kenapa? Luar biasa bahwa permainan para buzzer ini dengan berbagai bentuknya, yang hemat saya, piaraan berbagai pihak, bahkan institusi-institusi resmi, dibiarkan jadi penggonggong, memangsa siapapun yang berseberangan dengan mereka. Sangat-sangat tidak nyaman, dan ini melanggar sila kedua Pancasila, karena mereka mempertontonkan kebiadaban, mempertontonkan kesadisan, dalam mengumbar berbagai bentuk aktivitas. Hari ini, bagaimana para buzzer itu menelanjangi, menakut-nakuti, dan kemudian membongkar berbagai hal barangkali yang secara etis pantas disoal dari berbagai ranah aktivitas yang selama dilakukannya. Ini contoh konkret, justru karena itu, apalagi kepada yang lain. Oleh karena itu, hemat kami, yang pemegang hukum, pengendali kekuasaan, apalagi aparatur negara, salah satu fungsinya kan menertibkan ini. Saya sangat khawatir dan miris karena bahkan tak sekedar ini dibiarkan, tapi malah dibiayai. Oleh karena itulah, statement Presiden hemat saya pantas kita apresiasi, mengundang kritikus menyampaikan pandangan pendapatnya, karena rakyat yang berdaulat pantaslah diberi kesempatan untuk memberikan apa-apa yang menjadi undang-undangnya. Oleh karena itu, Bapak Presiden yang mulia, bagus statement Bapak, tapi yang lebih bagus lagi, tertibkan dulu para buzzer dari mana, untuk siapa, dan oleh siapapun itu. Silahkan melalui pendekatan apa, barangkali salah satu tentu melalui pendekatan anggaran, aparatur yang bisa efektif. Apabila berbagai statement para buzzer yang sekarang ini tak tanggung-tanggung karena mereka kesan kebal terhadap berbagai tindakan termasuk hukum, ayo mulailah proses secara hukum, walaupun ke depan hati-hati menggunakan pendekatan hukum untuk menegakkan problematika perbedaan pendapat. Kenapa? Salah satu kehebatan Orde Reformasi, dimasukkannya berbagai perangkat prinsip HAM melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu hemat kami, kebebasan menyampaikan pendapat harus terus dilindungi, dipayungi. Tapi kemudian bila terlalu pendekatan-pendekatan akhlak, pendekatan moral, pendekatan etik tak juga membuahkan hasil, pilihan terakhir, perlulah digunakan pendekatan hukum. Saya melihat pendekatan hukum yang digunakan oleh para institusi penegak hukum terhadap mereka-mereka yang disebut menebar kebencian, menyampaikan permusuhan, atau malah dengan pendekatan undang-undang ITE, itu jomblang, diskriminatif. Oleh karena itu, hentikan